Sebelum masuk prosedur pengamanan, seluruh pimpinan dan anggota dewan maupun petugas yang akan mengikuti sidang paripurna wajib menjalankan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer dan menggunakan masker. Selamat siang Ibu. Izin Ibu untuk ID card-nya dikenakan. Dalam mengamankan jalannya sidang paripurna, terdapat beberapa barang yang dilarang masuk dalam ruangan rapat, yaitu senjata api, benda tajam, bahan peledak, dan narkotika. Selain itu diperkenankan untuk cek temperatur suhu dan wajib menggunakan masker. Pengecekan suhu tubuh dilakukan dengan menggunakan infrared termometer. Setelah tahapan prosedur pengamanan selesai, Bapak dan Ibu anggota Dewan dapat menggunakan eskalator atau lift untuk menuju ke ruang sidang paripurna Gedung Nusantara DPR RI. Selamat datang Ibu anggota DPR RI. Sesaat sebelum memasuki ruang sidang, pimpinan dan anggota DPR mengisi daftar hadir yang sudah dilengkapi dengan fitur barcode melalui aplikasi Si Perdana, wujud dari parlemen modern. Pimpinan dan anggota DPR RI yang telah mengisi data hadir selanjutnya dipandu oleh petugas persidangan menuju masing-masing kursi yang telah disediakan dalam ruang sidang paripurna. Sesuai protokol kesehatan, kursi anggota DPR RI satu dengan yang lain diberi jarak sekitar 2 meter. Anggota DPR yang tidak hadir secara fisik dalam ruang paripurna dapat mengikuti rapat paripurna tersebut melalui penggunaan aplikasi Zoom Meeting atau dapat menyaksikan jalannya rapat melalui live streaming TV Parlemen. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk meminimalisir potensi penyebaran virus COVID-19 selama berlangsungnya rapat paripurna. Apabila kondisi darurat seperti gempa terjadi, Bapak atau Ibu anggota beserta mitra diharapkan tetap tenang. Petugas pengamanan yang tersedia akan memandu saat meninggalkan ruang sidang melalui pintu darurat terdekat menuju tangga evakuasi. Apabila terjadi kebakaran, tekan tombol alarm yang ada di hydrant box dan bila diperlukan ambil air terdekat. Dalam rangka pencegahan COVID-19, Gedung DPR RI juga telah dilakukan penyemprotan sterilisasi ruangan dengan cairan disinfektan secara berkala sebelum dimulainya sidang paripurna. Selama berlangsungnya rapat paripurna, baik anggota dan mitra kerja disediakan layanan kesehatan. Segenap pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, selamat bersidang. Sosialisasi regulasi kearsipan Sekjen DPR RI. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip terbagi 2 jenis, yaitu arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi. Penyelenggaraan kearsipan Sekjen DPR RI adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan, pengelolaan dan pelayanan arsip dalam sistem kearsipan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya.
Penyelenggaraan kearsipan Sekjen DPR RI berdasarkan pedoman tata kearsipan pola baru yang sekarang direvisi menjadi pedoman penyelenggaraan kearsipan dinamis. Dalam pedoman penyelenggaraan kearsipan dinamis mengatur tentang asas pengelolaan kearsipan Sekjen DPR RI menggunakan asas gabungan, yaitu asas sentralisasi dan desentralisasi. Asas sentralisasi meliputi kebijakan penetapan sistem dan peralatan. Penomoran surat dilakukan secara terpusat. Pengurusan surat masuk dan surat keluar ekstern melalui satu pintu. Dan penyimpanan arsip inaktif dilakukan oleh unit kearsipan. Asas desentralisasi meliputi pengurusan surat intern dikelola oleh masing-masing unit pengolah dan penyimpanan arsip aktif di masing-masing unit pengolah. Penyelenggaraan kearsipan didukung oleh sumber daya kearsipan yang meliputi organisasi penyelenggaraan kearsipan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pendanaan. Pengelolaan arsip dinamis ada 4 kegiatan, meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan. Kegiatan penciptaan dalam pengelolaan arsip dinamis, pedoman yang dipergunakan adalah tata naskah dinas elektronik dan klasifikasi arsip, meliputi pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, serta pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Jenis naskah dinas meliputi naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, dan Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda akan segera menyaksikan siaran langsung dari ruang rapat paripurna di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pada hari ini tentunya ada agenda khusus terkait dengan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati HUT atau Hari Ulang Tahun ke-76 DPR RI yang dilanjutkan dengan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020 hingga 2021. Pemirsa, saya menginformasikan Anda bahwa rapat pada hari ini dihadiri secara virtual dan juga fisik, yang beberapa nanti mewakili beberapa fraksi untuk hadir di tempat dan tentunya melalui beberapa protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Saya Anggun Tarini beserta seluruh kru bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah quorum? Langsung kita mulai. Kepada Bapak dan Ibu undangan, kami silakan untuk menempati posisinya atau kursinya masing-masing karena beberapa saat lagi acara rapat paripurna DPR akan kita mulai. Rapat paripurna DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020-2021 dimulai. Diawali lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra. Marilah kita semua mengheningkan cipta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk para pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga senantiasa dalam rahman dan rahimnya, dan kita senantiasa mampu terus melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua dan para Wakil Ketua, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua MPR RI, Ketua dan para Wakil Ketua DPD RI, para Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, para Ketua dan Wakil Ketua pimpinan-pimpinan alat-alat kelengkapan Dewan, para anggota DPR RI, hadirin hadirat yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah saya atas nama pimpinan membuka rapat paripurna DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 pada hari Selasa 31 Agustus 2021 dan saya nyatakan dibuka dan terbuka
untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat Dewan masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 dan berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI serta rapat pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi tanggal 30 Agustus, maka acara paripurna hari ini yaitu pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 DPR RI dan dilanjutkan dengan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020-2021. Agenda tunggal ini apakah bisa kita setujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang saya hormati, pada peringatan hari ulang tahun ke-76 DPR RI ini mengambil tema DPR hebat bersama rakyat. Di tengah kondisi COVID-19, Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga menghadapi dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19, khususnya pembatasan kegiatan pemerintahan dan juga aktivitas di parlemen kita ini. Tetapi kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat kinerja DPR RI dalam melaksanakan fungsi-fungsinya selama masa sidang tahun 2020-2021. Kinerja dan fungsi-fungsi DPR terus berjalan di tengah pandemi yang terus menghantui dan mengikuti seluruh aktivitas kita dengan penuh semangat dan melaksanakan amanah sesuai dengan tugas konstitusional kita dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahkan sahabat-sahabat kita, para anggota DPR RI telah gugur mendahului kita akibat pandemi ini dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Yaitu pertama, yang terhormat almarhum Bapak Imam Suroso, anggota fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua, almarhum Bapak Supriyatno, anggota fraksi Partai Gerindra. Yang ketiga, almarhum Bapak Ali Tahir Parosong, anggota fraksi Partai Amanat Nasional. Keempat, almarhum Bapak Bambang Suryadi, anggota fraksi PDI Perjuangan. Yang kelima, almarhum Bapak Gatot Sujito, anggota fraksi Partai Golkar. Yang ketujuh, almarhum Bapak Imron, anggota fraksi Partai Gerindra. Yang keenam, yang ketujuh, almarhum Bapak Adang Sudrajat, anggota fraksi PKS. Yang kedelapan, almarhum Bapak Jimmy Demianus Iji, anggota fraksi PDI Perjuangan. Yang kesembilan, almarhum Bapak John Sivi Mirin, anggota fraksi Partai Amanat Nasional. Dan yang kesepuluh, almarhum Percalianpuri Bebus MBA, anggota fraksi Partai Nasdem. Semoga mereka, para pejuang konstitusional DPR RI ini, dapat diterima seluruh amal ibadah perjuangannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hadirin hadirat sekalian, sampailah kita pada acara tunggal kita hari ini, yaitu pembacaan pidato hari ulang tahun ke-76 DPR RI. Kepada Ibu Ketua, waktu sepenuhnya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua MPR RI, yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPD RI, yang kami hormati tentu saja para Wakil Ketua dan anggota DPR RI, yang kami hormati Ketua DPR RI ke-15 Bapak Dr. Insinyur Haji Akbar Tanjung, yang kami hormati Ketua DPR RI ke-17 Bapak Dr. Haji Marzuki Ali, yang kami hormati Ketua DPR RI ke-19 Bapak Dr. Haji Ade Komarudin, yang kami hormati Ketua DPR RI ke-20 Bapak Bambang Susatyo SE MBA, yang kami hormati para ketua lembaga negara, undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti pidato penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020-2021 pada rapat paripurna DPR RI, sekaligus memperingati hari ulang tahun DPR RI yang ke-76. Pada peringatan hari kali ini, DPR RI mengambil tema DPR RI hebat bersama rakyat. Dengan tema ini, DPR RI meneguhkan kembali bahwa dengan semangat gotong royong yang merupakan intisari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sekaligus budaya bangsa, akan menjadi landasan berpijak dan bintang penuntun bagi DPR RI untuk bekerja sama dengan pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, serta berjuang bersama-sama dengan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pada tanggal 29 Agustus 2021, DPR RI merayakan ulang tahun yang ke-76. Dalam rentang usia tersebut, DPR RI telah melalui perjalanan yang panjang dengan 18 periode pemerintahan dan berbagai nama serta bentuk kelembagaan. DPR RI telah bertransformasi sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia dalam mewujudkan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada sidang 2020-2021 merupakan tahun sidang kedua bagi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 yang masih diwarnai oleh tantangan dan ujian akibat pandemi COVID-19. Selama pandemi ini, kita telah kehilangan 10 orang rekan kita yang telah wafat dalam menjalankan tugas konstitusionalnya akibat COVID-19. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Muhaimin, namun izinkan saya untuk kembali mengulang. Yang pertama adalah almarhum Imam Suroso dari fraksi PDI Perjuangan. 2. Almarhum Supriyatno dari fraksi Partai Gerindra. 3. Almarhum Ali Taher Parosong dari fraksi Partai Amanat Nasional. 4. Almarhum Bambang Suryadi dari fraksi PDI Perjuangan. 5. Almarhum Gatot Sujito dari fraksi Partai Golkar. 6. Almarhum Imran dari fraksi Partai Gerindra. 7. Almarhum Adang Sudrajat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 8. Almarhum Jimmy Demianus Iji dari fraksi PDI Perjuangan. 9. Almarhum Jom Sifti Mirin dari fraksi Amanat Nasional. 10. Almarhumah Hajah Perca Leanpuri dari fraksi Nasdem. Marilah kita mendoakan semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi menjadi ujian kita bersama dan untuk saling menguatkan semangat persaudaraan nasional, semangat gotong royong agar segera keluar dari pandemi ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang mulia, demokrasi adalah alat
untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Di dalam kehidupan demokrasi Pancasila, permusyawaratan dan perwakilan rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang bersumber dari jiwa bangsa, yaitu Pancasila. Jiwa bangsa Pancasila merupakan cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup bergotong royong, budaya inklusif, toleran, dan berbineka tunggal ika. Demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila merupakan permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang menghikmati dan menjangkau kebijaksanaan untuk seluruh rakyat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, keyakinan, budaya, dan karakteristik wilayah. Oleh karena itu, pada usianya yang ke-76, DPR RI meneguhkan kembali sebagai perwakilan rakyat yang berjiwa gotong royong, yaitu kerja bersama, usaha bersama, amal bersama, perjuangan bantu binantu bersama di dalam mewujudkan tujuan bernegara. Dengan jiwa gotong royong, maka kita mempersatukan rakyat, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, serta mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang mulia, dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis, maka dilaksanakan prinsip checks and balances, setara dan seimbang antara cabang-cabang kekuasaan negara dalam mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta mewujudkan tujuan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang 1945 menjalankan prinsip checks and balances tersebut pada cabang-cabang kekuasaan negara, di mana DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi konstitusional tersebut dilaksanakan oleh setiap anggota DPR RI dengan menggunakan hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Saat ini, pada usianya yang ke-76 tahun dan dengan perkembangan di dalam masyarakat, DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya semakin dituntut komitmen kerakyatannya, integritasnya, serta berperan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Dalam memenuhi harapan rakyat yang telah memberikan mandat kepada DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat, maka DPR RI terus menyempurnakan kinerjanya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta semakin mawas diri dalam membawa kedudukannya dan kehormatannya sebagai anggota DPR RI. Hanya anggota DPR RI yang dapat menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga DPR RI. Oleh karena itu, seluruh anggota DPR RI semakin dituntut agar dapat memperlihatkan kinerjanya dalam memperjuangkan kepentingan negara dan rakyat melalui pembentukan undang-undang yang dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, politik, anggaran yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, melakukan pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan nasional, serta melaksanakan politik diplomasi yang dapat menjaga kepentingan nasional. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang mulia, telah 2 kali hari ulang tahun DPR RI diperingati dalam situasi pandemi COVID-19. Pandemi yang telah berdampak sangat luas dalam kehidupan rakyat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya yang luas, negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar negara tetap dapat menjalankan
tugas-tugas tujuan bernegara, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. Azas keselamatan rakyat merupakan azas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah negara untuk menghadapi krisis. Oleh karena itu, berbagai upaya dan kebijakan pemerintahan negara dalam menyelamatkan rakyat harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung berbagai upaya, kebijakan, dan program pemerintahan negara dalam menyelamatkan rakyat menghadapi pandemik dan dampaknya. DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan atas upaya pemerintah dalam mengatasi pandemik dan dampaknya pada bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah agar terus meningkatkan kinerjanya dalam penanganan pandemi yang diperlihatkan melalui koordinasi kebijakan yang semakin solid, implementasi pelaksanaan penanganan pandemi yang bersinergi, dan penanganan urusan rakyat terdampak pandemi yang semakin efektif. DPR RI dalam menghadapi situasi pandemi terus melakukan upaya terbaik agar dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal. Pembatasan kehadiran secara fisik di dalam rapat-rapat DPR RI dioptimalkan agar tidak mengurangi kualitas substansi dalam pembentukan undang-undang, pembahasan anggaran negara, pengawasan kinerja pemerintah, serta pelaksanaan diplomasi. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati Prolegnas jangka menengah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang menargetkan 246 RUU dan 33 RUU dalam Prolegnas prioritas tahun 2021. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terbuka, dan sistematis serta memenuhi kebutuhan nasional. Dalam pembahasan membentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, serta kebutuhan hukum nasional, sehingga kebutuhan waktu dalam pembahasan suatu undang-undang akan sangat ditentukan dengan tingkat kompleksitas dan perbedaan pandangan terkait substansi undang-undang yang dibahas. DPR RI dalam menjalankan politik legislasi tetap berpedoman pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. DPR RI dalam menjalankan politik legislasi juga memperhatikan azas dalam pembentukan undang-undang yang meliputi tujuan pembentukan, substansi yang tepat, dapat dilaksanakan, bermanfaat, dan keterbukaan, sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional. Secara umum, kinerja fungsi legislasi DPR RI pada tahun sidang 2020-2021 antara lain 9 RUU telah disahkan menjadi undang-undang, 14 RUU sedang dalam tahap pembicaraan tingkat 1, dan 17 RUU sedang dalam tahap penyusunan. Di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian dan dinamika aspirasi masyarakat yang tinggi, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law pertama di Indonesia yang diharapkan menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita. Berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun sidang 2020 sampai 2021, terdapat 79 perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi. Dari jumlah tersebut, hanya 5 perkara yang putusannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI telah sejalan dengan konstitusi negara. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang mulia.
Politik anggaran yang dilaksanakan DPR RI melalui komisi dan AKD terkait diarahkan untuk meningkatkan kinerja APBN, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran. DPR RI dapat memahami kebutuhan tambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kesehatan, sosial, ekonomi akibat perkembangan pandemi COVID-19. Pemerintah agar dapat mengelola APBN yang semakin berkualitas dalam penanganan pandemik dan dampaknya, tetap dapat menjalankan pelayanan umum kepada rakyat dan menjalankan program strategis nasional secara selektif dan prioritas. Pada APBN tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, pendapatan negara mengalami tekanan akibat dampak pandemik dan akibat dampak pandemi pada aktivitas perekonomian. Belanja negara mengalami tambahan kebutuhan anggaran untuk penguatan bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional. Dua hal tersebut mengakibatkan APBN bertumpu pada pembiayaan melalui utang yang tidak dapat dihindarkan dan juga telah memperoleh dukungan dari DPR RI. Dalam kondisi APBN yang demikian ini, maka tugas konstitusional DPR RI dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan perlu diarahkan untuk memastikan bahwa APBN dipergunakan secara efektif dalam penanganan keselamatan rakyat dari pandemi baik secara kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Bahwa belanja negara pada kementerian lembaga memiliki kualitas yang baik dan ditandai dengan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, DPR RI telah memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memperkuat APBN ke depan melalui penetapan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan. DPR RI dalam pembahasan APBN tahun anggaran 2022 yang sedang dibahas pada saat ini akan memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam menyediakan ruang fiskal untuk mengatasi dan mengantisipasi ketidakpastian perkembangan pandemi. Sehingga pada tahun 2020, pemerintah tetap dapat fokus untuk menjalankan penanganan pandemi, agenda pembangunan prioritas, serta pelayanan umum, dan tidak melakukan refocusing berkali-kali yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas program pemerintah untuk rakyat. Kapasitas APBN sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat aktivitas perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pada tahun 2020 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha. Dalam kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit, maka DPR RI akan memberikan atensi pada upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. DPR RI juga akan mengawasi investasi pemerintah yang besar dalam situasi APBN defisit yang tinggi, agar disertai dengan kebijakan dalam mengoptimalkan manfaat investasi yang akan diperoleh secara ekonomi dan sosial, serta investasi pemerintah agar dapat memberikan multiplier effect bagi pembangunan supply chain industri nasional. Dalam mengelola pembiayaan defisit APBN, DPR RI akan memastikan bahwa pemerintah dapat menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan undang-undang, meningkatkan efisiensi biaya utang,
serta menjaga komposisi portfolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian, serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang. Dalam kondisi APBN yang semakin dibebani dengan beban pembiayaan, maka diperlukan koordinasi dan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter dalam mengurangi beban pembiayaan defisit APBN. DPR RI mengapresiasi dan mendukung upaya bersama Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam mengembangkan mekanisme kerjasama yang dapat meringankan beban pembiayaan, khususnya di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. DPR RI mendukung upaya Bank Indonesia dan pemerintah serta otoritas jasa keuangan untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi bauran kebijakan agar dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor real. APBN ke depan dalam menghadapi ketidakpastian perkembangan pandemi COVID-19 agar memiliki kemampuan fiskal yang antisipatif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan sosial. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang mulia. Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan dalam mengawasi kinerja pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, tim pengawas, dan rapat dengar pendapat umum, audiensi, serta kunjungan kerja ke daerah maupun ke luar negeri, baik dalam rangka reses maupun spesifik. Walaupun tugas pengawasan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan pembatasan kehadiran fisik, komisi dan AKD tetap melakukan tugas konstitusionalnya secara optimal agar tidak mengurangi ketajaman dan kedalaman pengawasan yang dilakukan. Fungsi pengawasan DPR RI difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam menjalankan undang-undang, kebijakan, program, dan kegiatan agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan rakyat di segala bidang. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh setiap anggota DPR RI dengan menggunakan hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Dalam menggunakan hak politiknya tersebut, anggota DPR RI selalu disertai dengan dinamika perbedaan pendapat dan pandangan terhadap berbagai permasalahan pengawasan. Apapun perbedaan dan dinamika yang berkembang, DPR RI tetap berpegang pada tata kelola berdemokrasi yang telah kita sepakati bersama di dalam Undang-Undang MD 3 dan tata tertib DPR RI. Sebagai komitmen bersama dalam menjalankan demokrasi yang semakin maju dan berkeadaban. Meski dengan berbagai perbedaan dan dinamika yang tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI tetap mengutamakan kerja bersama dalam mempersatukan rakyat, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, serta mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa. Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang mulia. Keberadaan tim pengawas dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan, baik yang dihasilkan oleh pemerintah maupun oleh DPR RI, sehingga dapat dipastikan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai dengan tahun sidang ini, terdapat 9 tim pengawas atau pemantau yang masih ditugaskan dan 45 panja pengawasan yang dibentuk oleh DPR RI. 21 panja pengawasan diantaranya telah menyelesaikan tugasnya. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Lawan COVID-19 atau Satgas COVID-19 yang bertujuan untuk memberikan respon cepat terhadap masukan dan aspirasi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kegiatan yang telah dilaksanakan Satgas COVID-19 antara lain melakukan inspeksi kantor BPOM, pemantauan dan pengujian vaksin COVID-19 untuk percepatan COVID-19.
kunjungan ke Asrama Haji Pondok Gede dan Rumah Sakit Pusat Pertamina Modular khusus COVID-19 guna memastikan kesiapan untuk beroperasi sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia dan mahasiswa dalam penyelenggaraan vaksinasi guna mempercepat program vaksinasi ke pelosok masyarakat. Fungsi pengawasan DPR RI juga dilakukan melalui pemberian persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan non-pejabat publik. Pejabat publik yang telah selesai proses pembahasannya antara lain calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, calon anggota Dewan Energi Nasional periode 2020 hingga 2025, calon anggota Komisi Yudisial periode 2020 sampai 2025, calon anggota pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2021 hingga 2024, calon anggota Ombudsman RI periode 2021 hingga 2026, calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung RI, calon anggota Dewas Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan calon anggota Dewas Pengawas BPJS Kesehatan. Calon ketua dan anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025, calon Kapolri, 33 calon duta besar luar biasa berkuasa penuh RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional, serta 27 calon duta besar LBBP negara sahabat untuk RI. Selain itu, DPR RI telah menyelesaikan proses pembahasan dalam pemberian pertimbangan pewarganegaraan terhadap 7 atlet yang mendukung tim nasional dalam beberapa cabang olahraga. Sidang Dewan yang terhormat hadirin yang mulia, DPR RI turut memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di fora internasional yang juga merupakan salah satu mandat yang harus dijalankan DPR RI, yaitu melalui peran diplomasi parlemen. Melalui aktivitas diplomasi parlemen tersebut, DPR RI menyuarakan dan memperjuangkan pandangannya atas berbagai isu internasional, terutama yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan, drug free zone ASEAN, dan kemerdekaan Palestina. DPR RI juga secara aktif mengisi posisi-posisi penting di sejumlah organisasi internasional, sehingga dapat mengambil peran yang lebih strategis. Saat ini, beberapa delegasi DPR RI dipercaya untuk menjabat sebagai anggota IPU Standing Committee on Democracy and Human Rights Bureau, Presiden Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption, Women Political Leaders Country Ambassador of the Republic Indonesia, dan anggota IPU Bureau of Women Parliamentarians. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI merupakan lembaga yang berisikan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Walaupun anggota DPR RI dapat silih berganti, akan tetapi tugas konstitusionalnya sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak berganti. Menjadi tugas anggota DPR RI pada masa aktifnya untuk mengisi fungsi konstitusionalnya agar dapat memberi kemajuan dalam mencapai tujuan bernegara. Saat ini, sejarah telah memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 untuk menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari gunakanlah panggilan sejarah ini agar kita menjadi anggota DPR RI yang memberikan manfaat pengabdian kepada tanah air, bangsa dan negara. Demikian pidato penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020-2021 pada rapat paripurna DPR RI dalam rangka hari ulang tahun ke-76 DPR RI.
Atas nama pimpinan DPR RI, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan dan kerjasama selama 1 tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu DPR Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Persiapan penyampaian buku laporan kinerja DPR RI oleh pimpinan DPR RI kepada ketua-ketua fraksi. Kepada ketua-ketua fraksi disilakan untuk maju dan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perkenan pimpinan DPR RI untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perkenan pimpinan DPR RI untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Penyampaian buku laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020-2021 dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 DPR RI dari pimpinan DPR RI kepada ketua-ketua fraksi. Diawali oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Fraksi Partai Golongan Karya. Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Fraksi Partai Demokrat.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional. Dan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami silakan kepada para ketua fraksi untuk menunjukkan buku laporan kinerja. Foto bersama selesai, pimpinan DPR RI disilakan kembali ke tempat semula dan kepada ketua-ketua fraksi disilakan kembali ke tempat semula dan berkenan membawa buku laporan kinerja masing-masing. Sidang Dewan yang saya hormati, terima kasih kepada Ibu Ketua DPR RI yang telah menyampaikan pidato hari ulang tahun ke-76 DPR RI dan dilanjutkan dengan penyerahan laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020-2021. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kinerja yang telah kita capai bersama-sama di tahun sidang 2020-2021. Selanjutnya, untuk mengakhiri rapat paripurna hari ini, dalam rangka hari ulang tahun DPR RI yang ke-76, kita akan mempersilahkan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Ki Haji Nazaruddin Umar MA, untuk membacakan dan memimpin doa. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om, salam budaya, salam kebajikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Syakur, ya puji syukur kami panjatkan kehadirat karena hari ini DPR RI bisa menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun 2021 sekaligus memperingati hari ulang tahunnya yang ke-26. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon ridha. Semoga rapat paripurna ini betul-betul membawa berkah lebih besar lagi di masa depan kami, terutama untuk mewujudkan masyarakat warga bangsa yang lebih sejahtera dan lebih bermartabat. Amin. Ya Allah, ya Qawi, ya bimbinglah kami agar rapat-rapat kami ke depan bisa melahirkan pikiran-pikiran cerdas, terutama di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa kami. Hindarkanlah kami semua dari segala kekeliruan, kesalahan, dan juga musibah, dan hal-hal lain yang bisa mengganggu capaian kinerja kami. Ya Allah, perjalanan kami ke depan masih panjang. Masih banyak cita-cita dan tantangan yang kami hadapi. Apalagi di hadapan kami masih terbentang setelah tantangan dan rintangannya pandemi COVID-19 yang membatasi kami melakukan berbagai kegiatan. Namun, sebesar apapun tantangan dan rintangan itu, jika kasih sayang-Mu selalu hadir bersama kami, maka tantangan dan rintangan insya Allah akan kami lewati dengan Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim. Ampunilah semua dosa-dosa dan kehilapan kami. Dosa-dosa ibu bapak kami, guru kami, dan para pemimpin bangsa kami. Dan secara khusus kali ini ya Allah, 10 orang anggota terbaik DPR RI yang kepanggil dalam tugas. Kami mohon, terimalah di tempat yang terbaik. Ampuni seluruh dosa-dosanya. Dan kami semua yang hadir, kami mohon kekuatan ya Allah untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dan kami juga mohon, jemputlah kami juga pada saatnya dengan husnul khatim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Ki Haji Nazaruddin Umar MA yang telah membacakan doa untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi dan mengabulkan doa kita semua. Amin. Sidang dewan yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, dengan telah selesainya pembacaan doa, maka selesai sudah seluruh agenda rangkaian paripurna DPR RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun DPR RI yang ke-76. Selaku pimpinan rapat menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian seluruh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara dan seluruh anggota serta pimpinan fraksi serta alat kelengkapan DPR RI. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun DPR RI yang
ke-76 Dirgahayu DPR RI. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankanlah saya menutup rapat paripurna ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rapat paripurna DPR telah selesai. Sebelumnya kami beritahukan setelah acara rapat paripurna selesai akan diselenggarakan konferensi pers pimpinan DPR RI di Media Center DPR Lobi Gedung Nusantara 3 depan Press Room, dan kami mohon perkenan para ketua-ketua fraksi untuk mendampingi di acara konferensi pers tersebut. Pimpinan DPR RI didampingi para ketua-ketua fraksi berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna menuju Media Center DPR. Terima kasih. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, demikianlah acara rapat paripurna DPR telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan atas kehadirannya, baik yang hadir fisik atau Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan siaran langsung dari ruang rapat paripurna di DPR RI Senayan, Jakarta, dan pada hari ini akan dilakukan kembali press conference oleh pimpinan DPR RI. Dan sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, kita akan membahas terkait dengan hasil dari rapat tersebut. Dan tentunya kita memperingati HUT DPR RI yang ke-76, dan di sini DPR RI pun mengangkat tema yaitu DPR hebat bersama rakyat. Isi pidatonya pun berisi terkait dengan bagaimana DPR RI sangat mengapresiasi terhadap kinerja pemerintah menghadapi COVID-19, dan tentunya ke depannya nanti akan terus dilakukan pengawasan, evaluasi, bahkan bagaimana bekerja sama terus-menerus untuk terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini. Dan pemirsa, nantinya di press conference ini juga akan tetap menjadi satu kesatuan kesinambungan dari perayaan HUT DPR RI yang ke-76, dan saat ini para pimpinan Dewan Republik Indonesia atau ketua DPR RI sedang menuju ke Nusantara 3 yang nantinya akan melakukan konferensi pers bersama dengan teman-teman pers yang sudah hadir di Gedung Nusantara 3. Dan kita pun masih dengan euforia HUT ke-76 DPR RI, berbagai kegiatan sedang dilakukan, dan salah satunya itu ada di puncak pada hari ini terkait dengan konferensi pers dari pimpinan DPR RI. Dan pemirsa, di tengah kondisi COVID Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit ini, DPR RI kembali menyatakan atau sangat mengapresiasi terkait dengan pemerintah melakukan penanganan dari tahun 2020 hingga lanjut di 2021, di mana penanganan tersebut membantu menekan laju penyebaran COVID-19. Berbagai program ataupun juga aturan-aturan terkait dengan pelarangan agar masyarakat tidak mobilitas secara tinggi itu juga patut diapresiasi oleh DPR RI kepada pemerintah, dan harapan kedepannya nanti DPR RI bisa terus mengawasi dan terus bekerja sama bagaimana penanganan COVID-19 ini bisa ditangani lebih cepat lagi dan masyarakat bisa kembali, dan ini juga nanti akan berpengaruh ke perekonomian Indonesia. Dan saat ini anggota atau jajaran pimpinan DPR RI sedang menuju ke Gedung Nusantara 3 yang nantinya akan melakukan konferensi pers bersama dengan teman-teman pers lain yang sudah hadir sejak tadi menanti kedatangan dari pimpinan DPR RI. Dan memang sini antusias dari para wartawan ataupun jurnalis yang hadir pada hari ini juga ikut menambah euforia terkait HUT dari 76 tahun DPR RI berlangsung. Memang di sini dari segala macam berbagai dampak yang dihasilkan oleh COVID-19 sendiri, ini juga menjadi sorotan khusus bagaimana kinerja DPR RI ke depannya. Apakah akan ada langkah-langkah khusus terkait dengan
kerjasama dengan pemerintah menangani pandemi COVID-19 ini. Program-program turut juga dilaksanakan ataupun turut juga diajukan agar segera mempercepat kinerja untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Ya pemirsa, saat ini jajaran pimpinan DPR RI sudah mulai memasuki gedung Nusantara 3, maka pers conference akan segera dimulai. Saya, Anggun Oktarini, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Ayo pimpinan. Ada ntar malam Bang. Ibu bikin makan malam nanti. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pimpinan DPR, para wakil ketua, juga yang saya hormati para ketua fraksi dari 9 fraksi yang ada di DPR. Syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kita bisa hadir sama-sama di sini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh masyarakat dan elemen bangsa yang selalu memperhatikan, mendukung dan mengawasi kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pada hari ulang tahun ke-76 DPR RI, tentu saja kami berharap bahwa DPR RI bisa selalu meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Kami sadar bahwa kami di DPR RI ini belum sempurna, masih harus terus berbuat yang lebih banyak, memperbaiki dan dengan tujuan baik untuk bangsa dan negara. Untuk mewujudkan itu semua, tentu saja kami memerlukan dukungan dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Selama setahun ini aktivitas kita menjadi terbatas. Di DPR RI ini kami juga tetap menjalankan tugas konstitusionalnya walaupun membatasi kehadiran fisik namun tetap diharapkan sehingga bisa memberikan masukan dan pandangan yang sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara. Kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa yang dalam atas wafatnya anggota DPR RI dan staf kami dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya selama 2 tahun ini. Namun amanat masyarakat tetap harus dijaga, aspirasi tetap harus diperjuangkan, dan walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami harus tetap bekerja dengan semangat dan tentu saja dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan media dalam menjalankan tugas konstitusional kami. Sejak tanggal 16 Agustus 2020 hingga 15 Agustus 2021, tugas dan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran telah kami selesaikan dengan baik walaupun tidak sempurna. Namun hal itu yang tentu saja bisa kami lakukan
di antara dinamika pandemi COVID yang sampai hari ini belum menentu dan tentu saja tetap harus dijaga prokes. DPR RI juga tetap berusaha untuk bisa menampung semua aspirasi yang ada dari masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dan dinamika yang ada di DPR melalui 9 fraksi yang ada. Tentu saja kami jaga melalui mekanisme tata tertib, walaupun memang kadangkala ada perbedaan pandangan, tapi kami meyakini bahwa hasil-hasil yang akan dihasilkan oleh DPR RI ke depan ini adalah tujuannya adalah untuk bangsa dan negara. Mungkin itu adalah pengantar yang bisa saya sampaikan. Saat ini ada seluruh ketua fraksi dan juga wakil ketua DPR yang hadir pada kesempatan ini. Karenanya saya persilahkan kepada rekan-rekan media jika ingin menyampaikan atau menanyakan beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan hari ulang tahun DPR dan kinerja DPR yang sudah dilakukan. Kami persilahkan. Sebelumnya tolong nama dan medianya apa disebutkan. Silakan. Bu, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musfar dari Antara TV. Apa Antara? Ingin bertanya Bu, izin bertanya. Kerasan, enggak keras. Cek. Di ulang tahun DPR yang ke-70 ini, apa yang menjadi fokus utama DPR dalam menjalankan peran dan fungsi DPR, Bu? Terima kasih. Ada lagi kalian? Baik, saya John Oktaveri dari Wartawan Bisnis Indonesia. Dengan segala dinamika dan kondisi pandemi saat ini, kira-kira DPR punya terobosan apa dalam menyerap aspirasi masyarakat? Ini tentu tantangan juga buat DPR dalam usia yang ke-76 tahun. Itu aja Bu, makasih. Satu lagi Bu, saya Sheila dari CNN TV. Apa nggak kedengeran? CNN. Oh, CNN. Cek. Ya Bu Puan, ini mau bertanya terkait dari 33 RUU yang masuk ke dalam prolegnas prioritas. Kira-kira ada nggak RUU yang tingkat urgensinya paling tinggi yang akan diselesaikan dalam waktu dekat, dan apakah ada evaluasi mengenai RUU tersebut? Terima kasih. Urgensi. Ya PDP dan PKS kan lagi proses dalam masa sidang. Ya tentu saja sesuai dengan tugas konstitusionalnya DPR RI itu punya 3 tugas, yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran. Ya ke depan ini tentu saja dengan tantangan pandemi COVID-19 ini, semua hal tersebut tetap harus kita laksanakan, tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, pembatasan kehadiran 20% di setiap komisi dan AKD, dan lain-lainnya kita lakukan melalui Zoom, karena tentu saja keselamatan dan keamanan kesehatan itu menjadi harus penting juga. Tadi seperti saya sampaikan banyak sekali anggota staf yang terpapar. Karena itu dengan pembatasan itu tentu saja tantangan ini alhamdulillah selama 2 tahun ini bisa terlaksana, tetap bisa dilaksanakan. Walaupun saya juga mengakui bahwa keterbatasan itu tentu saja membuat semua hal yang kemudian sudah menjadi target kadangkala harus bisa berdamai dengan waktu, artinya mundur sedikit atau mungkin mundur, ya itu nggak mungkin bisa sesuai dengan target, karenanya memang ada beberapa komisi yang kemudian menyatakan meminta perpanjangan dalam pembahasan terkait dengan RUU. Saat ini di komisi-komisi juga di Balek sedang dilakukan pembahasan terkait dengan legislasi dan undang-undang. Tadi dalam pidato saya sudah sampaikan apa saja yang kemudian sudah dilakukan, akan dilakukan dalam prolegnas yang akan datang. Tentu saja target-target tersebut saya memahami bahwa masyarakat berkeinginan bahwa target harus bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu juga menjadi target kami. Namun sekali lagi kinerja pembahasan legislasi itu juga harus bersama-sama dengan pemerintah. Jadi memang hal-hal yang terkait dengan hal tersebut harus bisa disinergikan bersama dengan pemerintah. Kemudian kedepannya adalah bagaimana itu bisa
terus dilakukan. Kami punya komitmen yang tinggi untuk tetap melaksanakan hal tersebut. Balik komisi tetap melaksanakan hal tersebut. Sekarang di komisi-komisi memang terus melaksanakan hal tersebut. Hanya saya kemudian pimpinan DPR menyampaikan agar setiap masukan, pandangan, kemudian aspirasi dari masyarakat itu memang harus dibuka seluas-luasnya, ditampung seluas-luasnya dalam setiap pembahasan RUU yang sedang dibahas, sehingga kita memang mendapatkan masukan dan aspirasi serta pendapat masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan RUU tersebut sesuai dengan hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ada lagi? Cukup? Cukup. Ya, satu lagi deh. Cukup? Ya. Terima kasih. Angkat tangan. DPR kompak. DPR kompak. Debat bersama rakyat. Sepeda bersama rakyat. DPR debat bersama rakyat. Ampun. Terima kasih Pak Ibu Ketua, terima kasih. Urus tanpa Pemirsa, baru saja Anda saksikan siaran langsung pers conference dari pimpinan anggota DPR RI, dan di sini kita sudah mendapat berbagai pertanyaan dari masing-masing media, dan kesimpulannya itu di mana pimpinan DPR RI menjawab terkait dengan tetap melakukan protokol kesehatan, tetapi tetap dilakukan terkait dengan terobosan-terobosan apa saja menangani pandemi COVID-19 ini. Dan menurut jajaran pimpinannya itu kesehatan dan keamanan harus menjadi hal utama dan diperhatikan. Tentunya hal-hal yang menjadi target pun harus berdamai dengan waktu dan keadaan, karena memang melihat kondisi dari pandemi COVID-19 ini semua hal harus bersifat fleksibel dan segala sesuatu harus bisa disinergikan dengan pemerintah. Tetap akan diadakannya komunikasi antara pemerintah dengan DPR RI ke depannya terkait dengan pandemi COVID-19. Dan untuk rancangan undang-undang ke depan, aspirasi masyarakat harus dibuka seluas-luasnya yang nantinya bisa membuka mata lebih lebar dalam pembentukan legislasi ke depannya. Dan tentunya DPR RI tetap berharap di sini masyarakat tetap menyuarakan aspirasinya dengan cara yang bijak dan juga yang positif agar tetap membantu DPR RI dalam membentuk kebijakan-kebijakan baru. Dan pemirsa, saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.